Analisa dari kelas 2E dengan NIM 202408108101159. Baik, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Apa sih itu ideologi? Pengertian ideologi secara etimologis yaitu kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan atau pemikiran, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara sederhana, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang ide atau sistem gagasan. Adapun menurut beberapa ahli, yaitu menurut Carmen Hein menyatakan bahwa ideologi adalah sistem pemikiran yang menyembunyikan kepentingan kelompok tertentu. Tetapi dalam perkembangan modern, ideologi juga dapat dilihat sebagai sistem nilai yang menciptakan keteraturan sosial. Menurut Francis Bacon menganggap ideologi sebagai cita-cita atau cita-cita luhur yang ingin dicapai suatu bangsa. Menurut Sorjanto Posuawardoyo, mengartikan ideologi sebagai kompleks pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami dunia dan menentukan sikap terhadapnya. Pancasila sebagai ideologi merupakan bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai budaya, adat istiadat dan agama yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan diskusi, perdebatan, dan musyawarah para tokoh bangsa. Ketika pendudukan Jepang mulai melemah dan bangsa Indonesia melihat peluang untuk merdeka, yaitu mereka membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Tugas BPUPKI yaitu menyelidiki dan merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. BPUPKI beranggotakan 62 tokoh Indonesia dari berbagai latar belakang, seperti nasionalis, Islam, dan kebangsaan. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, panitia ini menghasilkan sebuah dokumen yang dikenal dengan Piagam Jakarta yang membuat rumusan dasar termasuk di Masila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita membahas tentang Pancasila dalam konstitusi. Pancasila secara resmi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea keempat, sejak saat itu Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Istilahnya, ideologi terbuka mengacu pada suatu sistem nilai yang tidak bersifat kaku dan dogmatis, melainkan dinamis, fleksibel, dan relevan untuk diterapkan dalam berbagai kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terus berubah. Nah, adapun ciri-ciri ideologi terbuka, yaitu yang pertama, nilai-nilainya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa itu sendiri. Yang kedua, nilai dasarnya bersifat tetap dan tidak berubah, namun interpretasinya bisa disesuaikan dengan tantangan zaman. Yang ketiga, mendorong dialog, keterbukaan, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, dapat dikembangkan secara demokratis dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar ideologi. Nah, adapun manfaat Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu pertama, menjaga relevansi Pancasila dalam menghadapi perubahan sosial dan tantangan global.
Kedua, mencegah pembekuan makna yang bisa menimbulkan fanatisme sempit atau penafsiran tunggal yang otoriter. Yang ketiga, mendorong kehidupan demokratis, dialog antar warga negara, dan pengambilan keputusan yang partisipatif. Yang keempat, memperkuat persatuan dalam keberagaman karena Pancasila tidak menolak perbedaan melainkan mengakomodasinya dalam kerangka kebangsaan. Nah, terakhir kita akan membahas tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam mengarahkan kehidupan masyarakat, membentuk karakter bangsa, dan menjadi landasan penyelenggaraan negara. Nah, berikut ada beberapa fungsi dan peran Pancasila. Yang pertama, sebagai dasar negara. Dua, sebagai ideologi nasional. Tiga, sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Yang kelima, sumber hukum. Yang keenam, sebagai pemersatu bangsa. Yang ketujuh, sebagai landasan etika politik dan pemerintahan. 8. Sebagai filter budaya asing. 9. Sebagai landasan perjuangan. 10. Sebagai landasan perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.